Ayo what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dikendaki dengan baik-baik saja hingga balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay terus santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan serial sebelumnya yang disebut sebagai The Secret Life of Pets 2 yang dirilis pada tahun 2019. Film animasi yang cukup mengherankan namun masuk akal, yang dimana film kali ini sendiri akan mengandung sebuah kisah tentang peliharaan Anda yang bisa saling berkomunikasi. Namun jikalau hal itu benar-benar terjadi di dunia nyata, patut diwaspadakan dan bisa saja peliharaan Anda menjual informasi pribadi kalian ke sesama kucing dan menjualnya di dark web. Ya udah, agar durasi tidak semakin panjang hingga membuat kalian bingung mau dibawa kemana dan juga ke watak kalian yang akan teriris, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And then langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai di sebuah taman, di mana di sana kita pun diperlihatkan karakter utama di dalam film kali ini yang merupakan seorang anjing bernama Max. Tak luput juga dengan Max yang memiliki sahabat baik yang bernama Doug dan juga pemiliknya yang bernama Katie. Sehabisnya mereka pulang dari taman, tanpa sengaja mereka bertiga ini melihat seseorang yang baru saja terjatuh dari sepedanya. Orang itu sendiri bernama Chuck, hingga Katie yang melihat akan hal itu pun langsung menolong Chuck saat itu juga. Namun yang tidak mereka berdua ketahui, di saat itu juga lah mereka timbul benih-benih cinta. Lantas sehabis akan hal itulah mereka pun menjalani sebuah hubungan aka pacaran, yang dimana mereka menghabiskan banyak waktu bersama hingga bertahun-tahun pun berlalu, dimana sekarang mereka ini sudah menikah dan memiliki satu anak. Anak itu sendiri bernama Liam, hingga Max yang mendengarkan hal itu pun awalnya tidak suka dengan kehadiran anak-anak, yang dikarenakan dia kurang mendapatkan kasih sayang dari si Katie. Namun seiring berjalannya waktu, Liam yang sudah bisa berbicara dan juga sudah bisa berjalan membuat Max ini pada akhirnya luluh dan menyayangi Liam layaknya keluarga. Semenjak akan hal itulah mereka pun sering sekali menghabiskan waktu bersama seperti main hairdryer, main balon-balonan dan masih banyak lainnya. Namun akibat Max yang terlalu berlebihan dalam memberikan kasih sayang kepada si Liam, hingga hal itulah yang membuat Max itu sendiri terlalu overprotective dalam menjaga si Liam. We don't want any trouble. Was the world always this dangerous? Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan para hewan yang beraktivitas seperti biasanya, seperti Claw yang membangunkan majikannya dan juga Snowball yang didanani layaknya superhero. Terlihatlah Snowball sekarang berbeda 90 derajat dibandingkan Snowball yang sebelumnya, yang dikarenakan Snowball di zaman dahulu kala sesaat ia memegang sindikat pergangsteran merupakan Snowball yang psikopat. Namun akibat peran majikannya yang menyontohkan hal-hal baik kepada si Snowball hingga mengakibatkan Snowball ini tobat dan ia pun pada akhirnya bercita-cita menjadi superhero. Setelah hal itu, tiba-tiba Snowball ini disapa oleh Max dari balkon atas hingga mereka berdua pun berbincang-bincang. Di sana, Snowball ini memberitahukan kepada si Max bahwasannya Liam mungkin sebentar lagi ia akan masuk TK. Max yang mendengarkan hal itu awalnya tidak rela akibat Liam yang akan pergi masuk ke dalam TK, namun Snowball memberitahu bahwasannya TK merupakan pendidikan dasar bagi anak kecil. Jadi patut diwajari agar dia bisa tumbuh dewasa. Tanpa diduga, tiba-tiba Doug yang datang langsung memberitahukan kepada si Max bahwasannya ia pas bangun tidur tadi nggak melihat Liam di mana-mana. Max yang tentu saja overprotective dan juga panik pada akhirnya langsung menghubungi teman-temannya dengan menggunakan sebuah telepon rahasia. Setelah menunggu kabar dari teman-temannya yang memberitahukan bahwasannya mereka tidak melihat Liam di mana-mana, namun hamster yang bernama Norman pun pada akhirnya menemukan keberadaan si Liam. Dengan kendaraan mainan mobil-mobilan milik majikannya, Norman mengabari bahwasannya Liam sedang diajak jalan-jalan oleh ayahnya. Max yang mendengar akan hal itu pun lega hingga tak lama kemudian Katie yang baru saja pulang dari pekerjaannya membelikan sebuah bola baru kepada si Doug. Katie sontas langsung mengajak Max untuk jalan-jalan, namun yang tidak kita ketahui ternyata di tengah perjalanan Max ini dibawa ke dokter hewan. Baru saja Max masuk ke dalam dokter hewan, di saat itu juga lah Max merasa tercekam dan juga merasa deg-degan akibat banyak sekali hal-hal aneh yang berada di sana. Francis is the best veterinarian in the business. Good dog, and I feel like a good dog, but Start fires! Singkat cerita, sehabisnya mereka pulang dari dokter hewan, kita pun diperlihatkan Max yang memakai sebuah penutup muka agar dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Tentu saja akibat hal itulah Max ini jadi susah bermain, apalagi ketika ia melihat bolanya yang berada di kolong meja dan tidak bisa menggapainya. Gak lama berselang, Duke pun menghampiri si Max dan berkata bahwasannya ia mendengar perbincangan dari keluarga kita bahwasannya kita semua akan pergi berjalan-jalan. Entah akan berjalan-jalan kemana, namun Max yang merasa senang pada akhirnya langsung menghampiri Chloe dan mengatakan kepada Chloe untuk menitipkan bola tercinta miliknya. Akan tetapi, Chloe yang merupakan seorang kucing pemalas nampaknya mager untuk menjaga bola itu hingga pada akhirnya Max memutuskan untuk pergi ke apartemen milik Gidget. Di sana, Max ini pada akhirnya mengasih tahu kepada si Gidget bahwasannya ia ingin menitipkan bola tercinta miliknya. Dan tentu aja Gidget yang mendengarkan hal itu pun merasa setuju hingga mereka berdua pun pada akhirnya berpisah dan akan berjanjian untuk bertemu lagi nanti. Singkat cerita, mereka sekeluarga pun pada akhirnya pergi keluar kota dan di perjalanan itulah Max dan juga Duke menikmati keenjoyan duniawi. Seperti bergelendotan di jendela mobil lalu menyapa anjing lain hingga tak lama kemudian mereka pun menghabiskan waktu bersama juga dengan si Liam. Hingga sampailah di tengah-tengah perjalanan di mana di sana mereka sekeluarga memutuskan untuk beristirahat sejenak di rest area. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Gidget yang sedang asik menjaga bolanya si Max, namun tak lama kemudian ia pun pada akhirnya tertidur dan juga bermimpi menikah dengan si Max. Hingga saking asiknya Gidget ini bermimpi, tanpa sengaja ia ini menjatuhkan bolanya si Max dan bola itu sendiri masuk ke salah satu apartemen. Gidget yang baru saja sampai hendak mengambil bola itu, namun tak lama kemudian tiba-tiba muncullah berbagai macam ekor kucing yang mengerebuti bolanya si Max. Gidget yang melihat akan hal itu pun takut hingga ia memutuskan untuk pergi dari sana dan memikirkan rencana terlebih dahulu. Scene pun beralih memperlihatkan Snowball dan juga Chloe yang sedang bersama di mana Snowball sendiri sedang melatih masa otot dirinya. Namun tak lama kemudian mereka ini dikagetkan dengan kedatangan seekor anjing yang tidak dikenal di mana anjing itu sendiri bernama Daisy. Kedatangan dia sendiri untuk mencari seseorang yang bernama Snowball yang merupakan mantan gangster di zaman dahulu kala. Dan Daisy juga memiliki sebuah misi rahasia untuk ia sampaikan kepada si Snowball hingga Snowball yang mendengar akan hal itu pun pamitan sebentar untuk masuk ke dalam kamar. Di dalam kamarnya, di saat itu jugalah Snowball memakai pakaian superhero-nya yang diberi oleh majikannya lalu keluar kembali dan mengaku bahwasannya dirinya merupakan Snowball. Daisy yang sudah melihat Snowball pada akhirnya langsung menceritakan misi rahasianya yang dimana waktu itu ia dan juga majikannya sedang berlibur di salah satu pesawat. Di mana ia bersama hewan-hewan yang lain bersenang-senang di bagasi pesawat, namun tak lama kemudian ia ini mendengar sebuah suara. Sesaat dicari tahu, ternyata suara itu sendiri berasal dari anak harimau yang sedang ketakutan. Di sana, Daisy tidak bisa berbuat banyak karena ia tidak mengetahui bahasa hewan liar. Daisy yang melihat akan tatapan harimau itu merasa kesian karena itulah ia datang ke sini untuk meminta bantuan dari Snowball. Dan waktu ia turun dari bandara, ia juga bertemu dengan harimau itu lagi yang dibawa oleh majikannya yang baru, di mana majikan itu sendiri merupakan majikan yang kejam. Snowball lalu mengatakan ke intinya, akankah kau tahu di mana harimau itu akan dibawa, hingga Daisy mengatakan bahwasannya ia tahu. Hingga Snowball dan juga Daisy pun pada akhirnya berangkat dalam rangka misi penyelamatan. Scene pun beralih memperlihatkan Max dan juga Duke yang baru saja sampai di sebuah tempat perdesaan. Di mana di sana Max yang baru saja melihat suasana pedesaan baru seakan tidak suka, namun jelas berbeda dengan si Duke. Yang dimana Duke suka sekali hal-hal baru hingga ia memutuskan untuk meledeki sapi dan juga muter-muter di perdesaan tersebut. Mereka yang sedang berjalan bersama, namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah seekor kalkun yang ingin menyerang si Max. Namun untungnya Max ini diselamatkan oleh seekor anjing pengembala milik pamannya si Chuck yang bernama Rooster. Sehabis akan hal itu, scene pun berganti ke malam harinya di mana kita diperlihatkan Gidget yang memutuskan untuk menghampiri Chloe. Di mana di sana Gidget ini menceritakan hal yang tadi bahwasannya ia kehilangan bolanya si Max, namun tanpa diduga ternyata Chloe sendiri sekarang bertingkah laku aneh. Wow, please stop. Are you finished? Di sana Gidget ini berkata lagi bahwasannya ia meminta Chloe untuk mengajari dirinya bagaimanakah caranya untuk menjadi kucing sesungguhnya. Dan yang pasti agar dirinya bisa kembali mengambil bola milik si Max. Sementara itu, scene pun beralih memperlihatkan Duke dan juga si Max yang sedang bermain bersama untuk mengejar kunang-kunang. Max yang benar-benar antusias dapat memakan salah satu kunang-kunang, namun ternyata rasanya tuh nggak enak hingga pada akhirnya ia pun mencari air terdekat. Max yang sedang enjoy-enjoynya minum tanpa diduga dikagetkan dengan kedatangan Rooster yang ternyata tempat minum itu sendiri milik si Rooster. Sontas Max yang baru saja mengetahui akan hal itu langsung meminta maaf hingga Rooster langsung mengiyakan akan hal itu dan menanyakan mengapa si Liam dikurung di kandang.
Max dan juga Duke pun pada akhirnya menjelaskan kepada si Rooster bahwasannya hal itu sendiri agar menjaga Liam biar dia nggak berkeliaran lebih jauh. Seusainya mendengar akan hal itu, Rooster pun pada akhirnya pergi dari sana hingga Max dan juga Liam yang ingin masuk dan juga tidur, namun ternyata mereka tidak diperbolehkan untuk masuk oleh pamannya si Chuck, hingga pada akhirnya mau tak mau mereka pun terpaksa untuk tidur di luar. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Snowball dan juga Daisy yang baru saja tiba di tempat sirkus untuk melakukan penyelamatan. Terlebih dahulu, mereka ini menyembunyikan kendaraan mereka dengan menggunakan kardus, lalu mereka pun pada akhirnya melakukan penyelidikan demi penyelidikan. Hingga sampailah di mana mereka ini mendengar suara cambukan demi cambukan yang sangat amat keras, hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke ruangan tersebut. Dan benar saja, sesaat mereka berdua melihat ternyata harimau itu sedang dicambukin dan juga dianiaya agar bisa melakukan pertunjukan sirkus dengan baik. Sehabis akan hal itu, harimau itu pun pada akhirnya dimasukkan ke dalam kandangnya kembali. Dan kunci dari kandang harimau itu sendiri ditaruh di sebuah tiang yang dijaga oleh 4 serigala. Gak lama berselang, Daisy dan juga Snowball pun datang untuk menyelamatkan harimau itu yang ternyata bernama Hu. Serigala yang kesal pada akhirnya menyuruh mereka berdua untuk pergi dari sana, kalau nggak mereka akan menjadi hidangan makan malam. Daisy awalnya tidak menghiraukan para serigala itu, namun sesaat ia melihat kunci yang digantung, di saat itu jugalah ia pun pada akhirnya beraksi untuk menghindari terkaman demi terkaman serigala tersebut. Sementara itu, Snowball sendiri sedang berurusan dengan salah satu serigala yang ikatannya lepas, hingga pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah kejar-kejaran yang sedang berlangsung, ternyata Snowball ini berhasil diselamatkan oleh Daisy yang juga berhasil mengambil kuncinya. Lantas, sehabis akan hal itu mereka pun langsung menyelamatkan Hu saat itu juga, namun tanpa diduga ternyata Daisy juga berhasil mengikat para serigala dengan menggunakan rantai mereka masing-masing. Yang pertanda Daisy bukanlah hewan peliharaan biasa kalayaknya Snowball, atau mungkin dia merupakan pemimpin dari sindikat penggangsteran di luar sana. Sehabis akan hal itu, scene pun berganti kepada Max kembali, yang dikarenakan Max yang tidak bisa tidur memutuskan untuk melihat si Liam. Dirasa Liam baik-baik saja, Max pun pada akhirnya memutuskan untuk berkeliling sejenak, namun ia ini tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan rubah secara tiba-tiba. Yang nampaknya rubah itu sendiri tidaklah bersahabat dan ingin menerkam si Max, namun lagi dan lagi Max ini diselamatkan oleh Rooster. Tak lama kemudian rubah itu pun pada akhirnya pergi, lalu Rooster menanyakan tentang pelindung leher yang dipakai oleh si Max. Belum sempat Max ini menjelaskan, Rooster telah mencabut pelindung lehernya dengan begitu saja yang membuat Max pun pada akhirnya berterima kasih kembali. Sementara itu, Gidget sendiri sedang belajar untuk menjadi kucing sesungguhnya dengan menahan hasrat untuk memain bola dan masih banyak hal lainnya yang patut dipelajari. Diawasi langsung oleh mentornya yaitu Claw, hingga pada akhirnya mereka pun berlatih demi berlatih agar Gidget bisa menjadi kucing. Coffee on computer. And down. Cats eat birds. It's Nate. Or not, I'm just freaking out. Okay. Sementara itu beralih kepada Snowball dan juga Daisy kembali yang sedang bingung untuk mencarikan tempat tinggal bagi si Hu. Setelah dipikir-pikir, Snowball ini memutuskan untuk membawa si Hu ke tempatnya si Pups agar bisa dijaga oleh si Pups. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya tiba di tempatnya si Pups, di mana tempat ini dulunya merupakan tempat untuk berpesta. Namun sekarang semua sudah berlalu, Pups juga sudah tobat dan bahkan rumahnya dijadikan sekolah bagi anak-anak anjing. Pups yang sedang bercerita-cerita bersama mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Hu secara tiba-tiba. Salah satu hamster menekan trompet yang mengakibatkan Hu panik hingga pada akhirnya membuat kegaduhan di tempat tersebut. Snowball dengan cepat langsung berusaha menenangkan situasi hingga pada akhirnya situasi pun tenang. Pups awalnya sontas tidak mau menerima Hu untuk tinggal di rumahnya, namun anak-anak muridnya memohon agar si Hu bisa tinggal bersama mereka. Mau tak mau, Pups pun pada akhirnya luluh dan mengizinkan si Hu untuk tinggal. Sementara itu, kita pun diperlihatkan pemilik sirkus yang marah akibat kehilangan si Hu hingga pada akhirnya ia pun menyabeti para serigala yang gak becus. Tanpa diduga, para serigala ini menunjuk jepitan rambut milik si Daisy dan berniat ingin mencari Daisy dengan menggunakan baunya. Scene beralih kembali ke pedesaan di mana kita diperlihatkan Max yang sedang menceritakan sebuah kisah yang berada di buku untuk si Liam. Tak lama kemudian Rooster yang datang pada akhirnya menceritakan kisah yang berada di buku itu untuk Liam lebih kejam alayaknya psikopat, namun Max yang lebih overprotective menyudahi semuanya. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Gidget dan juga Norman yang sedang bersiap-siap.
di mana mereka briefing terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam apartemen itu agar mereka semua bisa menjalankan misi sesuai rencana dan bisa mengambil kembali bolanya si Max. Selesainya briefingnya cukup panjang, mereka pun pada akhirnya menjalankan misi dimulai dari Gadget yang masuk ke dalam apartemen itu dan berpura-pura layaknya jadi kucing. Lokasi bola pun pada akhirnya ditemukan, namun ternyata bola itu sendiri dipegang oleh seekor kucing yang cukup raksasa dan juga kejam. Dengan cepat, Gadget ini berhasil mengambil bolanya, namun ia dikejar oleh kucing raksasa tersebut hingga pada akhirnya plan A pun dimulai. Di mana dari kejauhan, Norman memancing para kucing agar bisa menangkap laser itu sendiri, namun yang pasti laser itu nggak bakal bisa ditangkap. Alpha para kucing yang kesal langsung memerintahkan kucing-kucing yang lain untuk menyerang si Gadget akibat Gadget yang menduduki singgasana miliknya. Akibat terdesak, plan B pun pada akhirnya dilaksanakan di mana laser kembali dinyalakan, namun berbedanya laser ini seakan dimakan oleh si Gadget. Tentu saja para kucing-kucing yang melihat akan hal itu pun merasa syok yang dikarenakan belum pernah ada kucing manapun yang berhasil menangkap titik merah itu apalagi memakannya. Dan akibat hal itulah Gadget pun pada akhirnya dinobatkan menjadi ratu para kucing. Oh, she caught the red dot. Sementara itu, di pedesaan kita pun diperlihatkan Rooster yang mengembala para sapi agar masuk ke dalam kandangnya. Tentu saja, Duke yang melihat akan hal itu pun merasa terpukau dengan apa yang dilakukan oleh Rooster, namun tidak dengan Max yang malahan iri. Dengan sombongnya, Max ini berkata kepada Duke bahwasannya ia juga bisa seperti itu dan langsung hendak mencobanya kepada seekor babi. Akan tetapi, Max ini malahan didiemin hingga pada akhirnya Max yang kesal langsung menggigit ekor dari babi tersebut. Sontas, babi itu yang kesakitan pun pada akhirnya menghempaskan Max ke kandang Sound the Ship hingga pada akhirnya Sound the Ship itu pun keluar. Rooster yang melihat akan hal itu pun pada akhirnya menyuruh para domba untuk kembali, namun ada salah satu domba yang sudah terlanjur masuk ke dalam hutan. Seketika itulah Rooster yang marah pada akhirnya memerintahkan si Max untuk ikut dengan dirinya, sementara si Duke disuruh tunggu di sini agar menjaga para domba untuk tidak keluar. Singkat cerita, mereka yang sedang menelusuri hutan hingga tak lama kemudian mereka pun pada akhirnya menemukan domba itu yang berada di sela-sela tebing. Dan nampaknya Sound the Ship itu sendiri sedang enjoy memakan sebuah buah apel hingga pada akhirnya Rooster yang berusaha turun ke bawah namun badannya yang kegedean, ia tidak dapat turun. Setelah dipikir matang-matang, jikalau Rooster memaksakan dirinya untuk menyelamatkan domba itu, alhasil akan ada sebuah longsor yang terjadi dan memakan korban, yaitu dia bersama sang domba. Agar mempermudah penyelamatan, Rooster pun memerintahkan Max untuk turun ke bawah dan menyelamatkan domba tersebut, namun Max menolak akibat ia takut terjatuh. Rooster yang mendengar penolakan itu pun langsung mengasih sebuah kata-kata motivasi sedikit kepada si Max hingga pada akhirnya Max yang sudah termotivasi pun langsung turun ke bawah. Di tengah-tengah penyelamatannya, tiba-tiba pohon pun ingin rubuh, namun pemeran utama tidak akan mati sekonyol itu, yang dimana Max pada akhirnya berhasil menyelamatkan domba tersebut. Sehabis akan hal itu, mereka bertiga pun pulang ke pedesaan kembali, yang dimana Max di situ terlihat sangat amat bangga dengan tingkah laku yang baru saja ia lakukan sebelumnya. Hingga Duke yang penasaran meminta si Max agar menceritakan hal yang tadi. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan para serigala itu yang sekarang sudah berhasil menemukan keberadaan si Daisy. Sementara itu, Daisy yang sedang berbincang-bincang bersama teman-temannya dikagetkan dengan kedatangan para serigala hingga kejar-kejaran pun tak terelakkan. Beralih kepada Snowball yang sedang enjoy memainkan sebuah video game, namun tiba-tiba ia ini dikejutkan dengan kedatangan Pups dan juga murid-muridnya. Kedatangan mereka semua untuk mengembalikan Sihu akibat Sihu sendiri nggak bisa diam dan bahkan menghancurkan apartemen milik si Pups. Mau tak mau, Snowball pun pada akhirnya menerima Sihu kembali, namun tak lama kemudian ia ini baru ingat bahwasannya si Max sedang keluar kota. Dan dari situlah Snowball pun pada akhirnya untuk sementara waktu menaruh Sihu di rumahnya si Max. Snowball lalu keluar dari apartemennya si Max, namun hal itu sendiri dipergoki oleh si Gadget hingga pada akhirnya Gadget menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh si Snowball. Snowball mengelak dan mengatakan bahwasannya ia tidak melakukan apapun hingga mereka pun pada akhirnya berpisah. Di pedesaan di malam harinya kita pun diperlihatkan Max dan juga Rooster yang menghabiskan waktu bersama. Max lalu mengatakan kepada si Rooster bahwasannya di keesokan harinya ia akan pulang ke perkotaan.
Rooster sendiri hanya terdiam hingga tak lama kemudian Rooster pun berkata kembali bahwasannya ia akan mengajari suatu hal kepada si Max. Singkat cerita, scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Rooster yang ternyata memberikan shell-nya kepada si Max. Tak lama kemudian mereka semua pun pada akhirnya berkemas dan juga masuk ke dalam mobil. Di sanalah Max dan juga Duke pada akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada si Rooster. Hingga Rooster yang mendengarkan hal itu pun seakan merasa sedih. Sehabis akan hal itu, scene pun berganti ke malam harinya di mana Max dan juga keluarganya pada akhirnya tiba di apartemen mereka. Di sana, Max yang memutuskan untuk tidur, tiba-tiba ia ini kaget ketika melihat Snowball, Daisy, dan juga Sihu. Di sana, Daisy ini memperkenalkan dirinya kepada si Max, namun Max sendiri seakan kesal kepada mereka akibat membawa hewan liar ke apartemen miliknya. Snowball yang gak suka bertele-tele pada akhirnya menjelaskan kepada si Max bahwasannya mereka sekarang sedang dikejar oleh para serigala. Yang ternyata serigala itu sekarang sudah tepat berada di bawah apartemen milik si Max, hingga Max yang masih mengingat perkataan dari si Rooster pada akhirnya memutuskan untuk melawan serigala tersebut. Max selalu turun dari apartemennya dan menantang serigala itu, namun ketika ia melihat bahwasannya serigalanya ada 4, di sanalah nyalinya langsung ciut. Hingga bahkan pemilik sirkus pun datang dan langsung menendang Max masuk ke dalam basement. Beralih kepada Snowball, Daisy, dan juga Hu yang memutuskan untuk melarikan diri melalui atap. Di mana laju mereka dihentikan oleh monyet peliharaan akang sirkus tersebut, yang dimana Snowball dibuat babak belur oleh monyet itu dan dibuangnya masuk ke dalam ventilasi, sementara Daisy yang berusaha menghentikan para serigala malahan diacuhkan yang dikarenakan serigala hanya mengincar si Hu. Pemilik sirkus pun pada akhirnya datang dan membius si Hu dan juga menangkap si Daisy. Max yang baru saja keluar dari basement pada akhirnya melihat betapa kasihannya si Hu hingga ia memutuskan untuk menyelamatkan si Hu bersama Snowball. Mereka lalu memutuskan untuk memanggil si Norman agar kendaraan si Norman ini bisa dimanfaatkan oleh mereka berdua mengejar mobil truk milik si akang sirkus. Di tengah-tengah pengejaran, Snowball ini pada akhirnya meminta bantuan kepada si Gidget. Hingga Gidget yang lagi santai mendengar siaran bantuan itu pun pada akhirnya mengerahkan pasukannya untuk bersiap-siap membantu si Max dan juga kawan-kawan dengan melakukan sebuah alibi yang ya you know lah. My baby's hungry. Sementara itu, pemilik sirkus dan juga anak buahnya memasukkan si Daisy dan juga si Hu ke dalam kereta agar mereka bisa pergi dari kota tersebut. Hingga kereta itu pun pada akhirnya dijalankan dan mereka pun OTW. Tak lama kemudian, Max, Norman, dan juga Snowball pun pada akhirnya tiba di sana, namun kendaraan si Norman sendiri hancur akibat hentakan yang keras. Max dan juga Snowball pada akhirnya berlari agar bisa naik ke atas kereta, hingga tak lama berselang mereka pun pada akhirnya dapat naik ke atas sana. Norman yang sudah tidak bisa membantu lagi pada akhirnya memutuskan untuk mengabari Gidget bahwasannya Max dan juga Snowball sudah menaiki salah satu kereta sirkus. Gidget yang sudah menerima informasi langsung memerintahkan pasukannya untuk mencari rel kereta terdekat. Beralih kepada Snowball dan juga si Max yang sedang dalam perjalanan menuju gerbong paling depan, namun tanpa diduga tiba-tiba Snowball pun terjatuh. Nasib sial tidak menghampiri Snowball saja, di mana Max yang sedang berada di atas dikejutkan dengan kemunculan para serigala. Kejar-kejaran pun terjadi kembali, di mana Max satu persatu menggocek serigala itu yang mengakibatkan serigala itu sendiri terjatuh dari kereta. What? Sementara itu, scene pun beralih kepada Snowball yang sedang menyelidiki gerbong itu lebih lanjut, hingga tak lama kemudian ia pun menemukan Daisy. Snowball yang ingin membebaskan Daisy, namun ternyata ia ini telah disambut oleh the king and the number one because the only, yaitu monyet psikopat. Pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi kembali, di mana Snowball yang merupakan pemimpin mantan sindikat penggangsteran pun merasa terhina akibat kekalahan sebelumnya. Scene pun berganti memperlihatkan Max yang sedikit lagi sampai di gerbong paling depan hingga ia berhasil melihat si Hu.
Namun akibat lontaran monyet sebelumnya, ternyata monyet itu sendiri mengenai Max yang berada di gerbong depan hingga pada akhirnya Max pun terjatuh dari kereta. Akan tetapi, Max yang tidak putus asa memutuskan untuk mencari jalan pintas kereta itu dan juga menghadangnya. Dan dengan gagah berani, ia pun pada akhirnya meloncat untuk masuk ke dalam kereta tersebut. Di saat itulah, Max pun pada akhirnya langsung menyerang akang sirkus psikopat tersebut, disusul juga oleh Snowball dan juga Daisy yang datang. Di saat mereka semua hendak pergi dari sana, namun ternyata akang pemilik sirkus psikopat itu masih bisa bangun dan bahkan menodongkan beceng aka pistol kepada si Hu. Namun yang pasti, Gadget and the Gang pun pada akhirnya datang dan langsung menabrakkan mobilnya kepada akang pemilik sirkus tersebut dan you know lah. That was the bad guy, right? Dan pada akhirnya mereka semua pun selamat dalam tragedi pertempuran tersebut dan sekarang sedang OTW balik dengan menggunakan mobil. Singkat cerita, berhari-hari pun berlalu di mana para hewan sekarang sudah hidup normal layaknya hewan pada umumnya. Hu sendiri sekarang sering sekali ke apartemen milik si Claw dan menjahili majikan Claw di pagi hari untuk membangunkannya. Namun yang pasti, Hu sendiri sudah diadopsi oleh sang nenek yang memelihara banyak sekali kucing yang dimana Hu diterima di sana apa adanya. Dan juga dandanan Snowball yang sekarang sudah diganti menjadi dandanan princess hingga Snowball akan bergabung dengan Princess Disney. Dan akan menyelamatkan Wreck-It Ralph suatu hari nanti di sebuah website internet. Scene pun ditutup di mana kita diperlihatkan Max, Duke, dan juga keluarganya yang sekarang mengantarkan Liam untuk masuk ke dalam TK. Namun sebelum masuk, Liam memutuskan untuk memeluk Duke dan juga Max terlebih dahulu hingga pada akhirnya mereka pun berpisah. Sementara di post credit scene kita pun diperlihatkan Snowball yang menyanyi sebuah lagu rap namun dibuat oleh dirinya sendiri, jadi ya you know lah. Dan film The Secret Life of Pets pun tamat cuy. Ya udah langsung aja tahap ke berbincang-bincangan dan juga mereview tentang seputar film kali ini. Menurut opini pribadi gue sendiri, kayak ada yang kurang aja. Salah satu contohnya, babi temennya Snowball tuh nggak dijelasin pergi kemana atau gak babi yang tatoan. Dan buat apa gitu nunjukin Rooster lama-lama kalau si Rooster di endingnya nggak bakal digunain juga gitu loh. Untuk ke karakter Gadget sendiri udah paling oke, soalnya ya menurut gue yang bikin nopang film ini makin bagus tuh dari karakternya Gadget aja gitu loh. Dan yang pasti jangan lupakan juga peran dari Snowball yang cukup bagus di dalam film kali ini. And then gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian hingga sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Bye bye.